Pendidikan sangat penting dalam proses kita menjadi manusia. Karena disinilah kita belajar nilai-nilai, diajarkan, dan dididik. Nilai-nilai ini tidak muncul begitu saja. Mereka berasal dari pengalaman hidup kita. Dan kita cari maknanya melalui apa yang kita alami sehari-hari. Pengalaman hidup bisa berupa apa saja, bahkan hal sederhana seperti terluka, berkeringat, menangis, ataupun berkelahi. Ini adalah bagian alami dari kehidupan kita, terutama saat kita masih anak-anak. Anak-anak belajar tentang dunia di sekitar mereka melalui pengalaman-pengalaman seperti itu. Namun, mengajar anak-anak bukanlah hal yang mudah. Mereka memiliki cara berpikir yang berbeda dari orang dewasa. Dan kadang sulit bagi kita untuk menjelaskan konsep-konsep sederhana kepada mereka. Misalnya seperti apa itu masa dan apa itu berat. Dan apa perbedaan daripada masa dan berat. Jadi, menjadi seorang pendidik anak membutuhkan pemahaman yang mendalam dengan cara mengajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Dengan memperhatikan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selamat siang dan salam sejahtera bagi seluruh peserta. Saya Rahmat Kurniawan dari kelas 4B reguler dengan NIM F1081221002. Saya akan mempersembahkan sebuah paparan mengenai fenomenologis dalam konteks pendidikan. Fenomena-fenomena yang kita alami sehari-hari dalam dunia pendidikan seringkali menjadi kunci pemahaman kita terhadap esensi pengajaran dan pembelajaran. Namun, seberapa dalamkah kita memahami esensi dari fenomena-fenomena tersebut? Dalam sesi kali ini, saya akan menguraikan konsep fenomenologis serta melacak sejarah perkembangannya dalam ranah pendidikan. Dengan memahami asal-usul dan konsep dasar fenomenologis, kita dapat lebih mendalam memahami peran serta implikasinya dalam konteks pembelajaran. Mari kita telusuri bersama bagaimana fenomenologis telah membentuk pandangan kita terhadap pendidikan. Baiklah, kita mulai dari materi pertama, yaitu pengertian fenomenologis. Pada pengertian fenomenologis, saya membaginya menjadi dari dua sisi, yaitu sisi bahasa dan kedua dari sisi para ahli. Dari sisi bahasa, fenomenologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu phenomenon dan logos. Pertama, phenomenon yang diartikan sebagai fenomena. Apa itu fenomena? Fenomena sendiri adalah suatu perumusan nilai-nilai dari suatu objek yang dilakukan oleh subjek, yang kemudian dirumuskan berdasarkan penampakannya, yang dilihat oleh subjek yang kemudian dianggap sebagai suatu fakta, atau yang bisa kita sebut sebagai kebenaran. Karena didasarkan penampakannya yang dapat dilihat oleh subjek, nilai dari satu objek dapat berbeda dilihat oleh dari subjek yang berbeda. Contohnya, misalnya peristiwa gerhana matahari. Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai fenomena gerhana matahari total apabila disaksikan oleh subjek yang tinggal di daerah yang ditutupi bayangan umbra bulan. Tetapi, ini juga bisa disebut sebagai fenomena gerhana matahari parsial atau sebagian oleh subjek yang tinggal di daerah yang hanya ditutupi bayangan penumbra bulan. Yang kedua, logos. Logos diartikan sebagai ilmu. Ilmu sendiri adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dalam mengembangkan pengetahuan melalui metode-metode ilmiah yang hasilnya dapat dibuktikan secara objektif dan teruji kebenarannya. Tetapi, selain melalui metode-metode ilmiah, ilmu juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan
yang terdiri dari berbagai teori yang dicetuskan oleh para ahli dalam suatu bidang tertentu yang teruji dengan berbagai metode yang berkaitan dengan bidang itu. Berdasarkan pengertian yang telah saya jelaskan, maka bersama-sama dapat dirumuskan bahwa fenomenologis adalah sebuah ilmu yang memusatkan perhatiannya kepada suatu fenomena, di mana dalam fenomenologis pemusatan dilakukan terhadap bagaimana fenomena itu terbentuk dan bagaimana bentuk atau wujud dari fenomena tersebut, di mana fenomena yang dijadikan perhatian dalam fenomenologis bukanlah seluruh hal yang dapat dikatakan sebagai fenomena, tetapi fenomena yang didefinisikan sebagai fenomena subjektif. Apa itu fenomena subjektif? Fenomena subjektif yang dimaksud ialah fenomena yang dirasakan dan dialami oleh subjek, di mana subjek itu adalah kita manusia. Fenomena yang dirasakan dan dialami subjek ini diberi batasan, yaitu fenomena yang tampak secara realitas. Sehingga fenomena di sini tidak termasuk keadaan mental secara tunggal. Maksudnya seperti apa? Contohnya misalnya adalah perasaan takut subjek terhadap remaja. Tidak dapat dikatakan sebagai fenomena, karena hanya didasarkan pada keadaan mental dari subjek tersebut. Tetapi, apabila keadaan subjek yang mengalami kondisi stres saat melihat remaja, hal itu bisa disebut sebagai fenomena. Mengapa? Karena wujud dari stres dapat dilihat atau diamati. Misalnya, seperti napas yang berat, sikap tubuh yang tegang, detak jantung yang meningkat, dan lain sebagainya. Setelah memahami apa itu fenomenologis dari sisi bahasa, saya akan menjelaskan apa itu fenomenologis menurut pendapat dari beberapa para ahli. Saya sendiri telah menyajikan dua ahli. Yang pertama, menurut Littlejohn. Yang kedua, menurut dari Creswell. Baiklah, yang pertama menurut dari Littlejohn. Menurut Littlejohn, fenomenologi merupakan studi mengenai pengetahuan yang berdasarkan pada kesadaran manusia. Dalam fenomenologi, seseorang dapat mempelajari cara memahami suatu peristiwa, gejala, atau objek dengan mengalaminya secara sadar. Lalu, menurut Creswell, ia berpendapat bahwa pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengembangkan pemahaman atau menjelaskan arti dari suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang ataupun kelompok. Dari pengertian dua ahli ini, maka dapat dirumuskan bahwa fenomenologis ialah sebuah ilmu yang mencari sebuah arti atau pemahaman dari fenomena yang dialami oleh satu subjek melalui penyebab, akibat, dan objek yang berkaitan dengan subjek pada fenomena tersebut. Saya memberikan satu contoh lagi. Misalnya, fenomena trauma yang dialami oleh anak-anak Ukraina yang tinggal di wilayah konsentrasi konfrontasi antara Ukraina dan Rusia, di mana fenomenologis akan mengkaji bagaimana perang tersebut terjadi, kenapa hal itu bisa berdampak kepada anak-anak, bagaimana dampaknya terhadap anak-anak, serta bagaimanakah sikap dan tindakan yang perlu diambil dalam menyikapi fenomena ini. Baiklah, setelah saya menjelaskan makna dari fenomenologis dari sisi bahasa maupun dari sisi menurut para ahli, yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana fenomenologis bisa muncul dan menjadi bagian dari ilmu yang tidak dapat dipisahkan dengan realitas saat ini. Sejarah fenomenologi sendiri sama seperti ilmu-ilmu lain-lain. Fenomenologis sama seperti setiap hal yang ada di dalam realitas. Terdapat latar belakang yang membuat bagaimana fenomenologis dapat diimplikasi seperti saat ini. Fenomenologi sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Husserl dalam berbagai karyanya sejak tahun 1900-an. Setelah ia mengenal istilah tersebut dari Brentano yang terlebih dahulu menggunakannya untuk menyebut deskripsi psikologis, fenomenologis yang dicetus oleh Husserl muncul diakibatkan adanya krisis ilmu pengetahuan antara dua paham,
yaitu idealis dan realis. Apa maksud idealis dan realis ini? Baiklah, akan saya jelaskan lebih lanjut. Di mana pendukung idealis menganggap realitas tidak dapat dipisahkan dari subjek, sehingga segala hal yang diperoleh didasarkan dari pemikiran subjek. Sedangkan bagi pendukung realis, menganggap realitas terpisah dari subjek. Sesuatu dapat dikatakan ilmu karena adanya interaksi subjek dengan objek tersebut. Bagi Hassel, suatu pengetahuan tidak dapat lepas dari subjek. Melalui fenomenologi, Hassel ingin menjelaskan bahwa suatu teori harus memiliki hubungan dengan kehidupan hayati, di mana hal ini berupa pengalaman individu berupa fenomena, di mana fenomena ini dikaji melalui berbagai pendekatan untuk dicari makna. Contohnya misalnya, fenomena apel jatuh itu dapat dimaknai sebagai gejala gaya tarik bumi atau yang disebut sebagai gravitasi. Nah, kira-kira seperti itulah sejarah daripada fenomenologis. Setelah ini, maka kita masuk ke sesi penutup. Sekian paparan dari saya mengenai fenomenologis dalam pendidikan. Semoga dari presentasi ini dapat memberikan sudut pandang yang lebih mendalam mengenai konsep fenomenologis serta sejarahnya dalam konteks ilmu pembelajaran. Mari kita terus eksplorasi dan aplikasikan pemahaman ini dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga kita semua dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam dunia pendidikan yang lebih baik. Terima kasih, salam dan salam kebajikan.